Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Salam sehat pokoknya, dimanapun berada sehat pokoknya ya. Iya. Kita lanjut ya Mas Bro, yaitu pembahasan tentang perjanjian kerja laut yang saya rangkum di part 2. Di situ saya udah jelasin secara terperinci dan secara ringkas ya Mas Bro. Dan kalau ada yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar biar saya bikinin lagi ya Mas Bro ya, saya jelasin lagi. Oke Mas Bro, gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya ya Mas Bro. Nah lanjut Mas Bro, yaitu pasal 8 adalah ganti rugi. Di situ ada 4 macam ya Mas Bro ya. Yang pertama, dalam hal pihak kedua kehilangan pekerjaan akibat dari musnah atau tenggelamnya kapal tempat ia bekerja dalam masa berlakunya perjanjian kerja laut atau PKL, pihak satu harus membayar ganti rugi kepada pihak kedua sebesar 2 kali jumlah upah bulanannya beserta hak-hak lainnya Mas Bro. Dan adapun juga pembayaran 2 kali jumlah upah bulanan tersebut tidak menghilangkan santunan cacat tetap sebagaimanapun yang dicantumkan pada pasal 6 sudah disebutkan kemarin ya Mas Bro, atau yang diatur oleh program asuransi kecelakaan kerja yang diikuti. Yang ketiga, jika terjadi pemutusan hubungan kerja karena kapal tempat pihak kedua bekerja diagunkan atau dijual, maka pihak satu diwajibkan memberi pesangon kepada pihak dua sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dan ini saya pernah mengalami langsung ya Mas Bro di perusahaan ya Mas Bro. Dan keempat, dalam hal pihak kedua kehilangan barang-barang pribadi termasuk dokumen kepelautan akibat dari tenggelamnya atau terbakarnya kapal, pihak satu diwajibkan untuk memberi ganti rugi sebesar paling sedikit 20 juta rupiah kepada pihak kedua Mas Bro. Nah lanjut pasal 9 ya Mas Bro, yaitu jaminan kesehatan. Di situ ada 4 macam juga. Yang pertama, pihak satu wajib membiayai biaya perawatan dan pengobatan bagi pihak kedua yang mengalami sakit atau cedera akibat kecelakaan kerja, dan pihak dua tetap berhak menerima upah penuh selama ia dirawat di atas kapal Mas Bro. Yang kedua, jika pihak kedua harus dirawat di darat, pihak satu harus membayar upah pihak kedua sebesar 100% pada bulan pertama dan 80% pada bulan-bulan berikutnya sampai pihak kedua dinyatakan sembuh. Namun demikian tidak lebih dari 6 bulan bagi yang sakit alamiah dan tidak lebih dari 12 bulan bagi yang cedera akibat kecelakaan kerja ya Mas Bro. Dan ketiga, biaya perawatan dan pengobatan bagi pihak kedua yang cedera akibat kecelakaan kerja bagaimanapun juga tidak mengurangi hak pihak kedua yang mengalami cacat tetap sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 atau pasal 7 serta ganti rugi yang diatur dalam pasal 8 perjanjian kerja laut atau PKL ya Mas Bro. Dan keempat, seluruh biaya pemulangan pihak kedua yang sakit atau cedera akibat kecelakaan kerja ke tempat asalnya wajib ditanggung oleh pihak satu dengan tidak mengurangi hak-hak pihak kedua yang lainnya. Dan ini pernah saya alami langsung itu ketika saya itu di kapal kargo ya Mas Bro ya. Oke lanjut Mas Bro, di situ ada pasal 10 yaitu fasilitas keselamatan dan keamanan kerja. Di situ ada 2 hal ya Mas Bro ya. Yang pertama, pihak satu harus menyediakan seluruh fasilitas keselamatan kerja di kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dan kedua, demikian juga pihak satu harus menyediakan fasilitas keamanan kerja di atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya Mas Bro. Dan ada pasal 11 yaitu peraturan perusahaan. Di situ ada 2 ya Mas Bro ya. Pihak 2 harus patuh kepada peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh pihak satu dan kepada perintah-perintah yang diberikan oleh pihak atasan yang ditunjuk oleh pihak satu. Dan bagaimanapun juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku ya Mas Bro ya.
Oke, lanjut Mas Bro, pasal 12 yaitu pemutusan hubungan kerja. Di situ ada 3 ya Mas Bro ya. PKL berakhir dengan sendirinya bila mana waktu yang diperjanjikan telah habis atau yang disebut habis kontrak ya Mas Bro ya. Dan 2, bagaimanapun juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, PKL ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya. Yang ketiga, namun apabila salah satu pihak tidak menyetujui apa yang tersebut dalam di atas, maka pihak yang memutuskan hubungan kerja diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang lain sebesar sisa waktu yang semestinya masih terus berlangsung ya Mas Bro. Di sini tuh yang dimaksud tuh kalau kita belum habis kontrak tapi kita udah turun duluan dari kapal lah, itu kita kena itu Mas Bro, kayak penalti lah. Itu artinya apa? Kita harus ganti rugi semestinya di dalam kontrak PKL tersebut ya Mas Bro. Misal kita 1 bulan, nah tapi nggak nyampe 1 bulan kita udah turun, kita harus ganti penalti yang selama 1 bulan itu ya Mas Bro ya. Dan di situ ada pasal 17 yaitu pemulangan. Di situ ada 3 ya Mas Bro. PKL berakhir dengan habisnya waktu yang diperjanjikan, maka pihak satu diwajibkan untuk membiayai ongkos pemulangan pihak kedua sampai tiba di tempat di mana ia diterima bekerja. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan hubungan kerja sebelum habis masa berlakunya, maka pemulangan pihak kedua ke tempat di mana ia diterima menjadi tanggung jawab pihak satu. Namun bagaimanapun juga sehubungan dengan ayat di atas, pihak 2 harus memberikan tanggung jawab pada pihak 1 untuk mendapatkan pengganti paling sedikit 1 bulan ya Mas Bro, sebelum kita off dari kapal atau off dari perusahaan tersebut. Kita harus mencari kandidat untuk menggantikan diri kita sendiri ya Mas Bro di kapal tersebut ya Mas Bro ya. Dan ada pun juga dari perusahaan langsung, dan itu saya tekankan lagi, itu tergantung dari perusahaan itu tersebut ya Mas Bro ya. Dan di situ ada pasal 14 yaitu tugas negara. Ada 2 ya Mas Bro. Dalam keadaan perang maupun bahaya perang, pihak kedua harus tetap melakukan kewajibannya baik di darat maupun di atas kapal yang dicarter atau yang disewa ya Mas Bro. Keadaan tersebut di atas tidak boleh dijadikan alasan oleh pihak kedua untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ya Mas Bro. Dan ada juga pasal 15 perubahan perjanjian, yaitu bila mana di kemudian hari sewaktu perjanjian kerja ini dimulai berlaku karena satu dan lain hal dipandang perlu untuk mengadakan perubahan atau penambahan dalam PKL tersebut Mas Bro. Apabila terjadi perubahan upah, yang berlaku adalah penerimaan upah terakhir yang diterima oleh pihak kedua tersebut ya Mas Bro. Lanjut pasal 16 Mas Bro, yaitu perselisihan. Di situ ada 3 ya Mas Bro. Jika timbul perselisihan dalam hubungan kerja, kedua pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan ya Mas Bro. Dan secara kekeluargaan tidak bisa dengan cara kedua belah pihak sepakat untuk membawa perselisihan tersebut ke tingkat mediasi. Jika mediasi tidak menyelesaikan juga Mas Bro, perselisihan ini dapat dibawa ke pengadilan hubungan industri atau yang disebut PHI ya Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro, yaitu pasal 17 yaitu pemberlakuan. Di sini ada 3 ya Mas Bro. Dengan menandatangani PKL, maka semua PKL yang sebelum diadakan oleh pihak kedua dianggap tidak berlaku lagi Mas Bro. Yang kedua, perjanjian PKL akan dimulai ketika kita sampai ke kantor dan kita menandatangani PKL tersebut ya Mas Bro. Nah, segitu dulu ya Mas Bro video tentang perjanjian kerja laut, arti dan isi-isinya. Dan terima kasih udah menonton video saya Mas Bro. Saya akan semakin semangat buat video-video terbaru tentang pengalaman saya ya Mas Bro ya, pastinya ya. Oke. Dan pasti
saya akan jelasin yang ada di sini Mas Bro. Di sini saya di kapal CP Flolive ya Mas Bro ya. CP itu apa? Yaitu Grand Bass Mas Bro. Dan kerjanya gimana ada di video berikutnya ya Mas Bro ya. Sini saya saya rangkum sedikit demi sedikit biar kalian bisa paham di pelayaran itu gimana dan di kapal itu gimana. Kapal itu ada yang bergerak, ada yang enggak, tergantung sih Mas Bro. Kalau punya saya kan bergerak cuman dikit-dikit aja sih. Dan jangan lupa ya Mas Bro untuk subscribe, like, dan komen ya Mas Bro. Dan kalau masih ada pemikiran yang masih ingin ditanyakan, tanyakan Mas Bro. Kalau mau DM di Instagram saya juga bisa di sini ya Mas Bro ya. Dan terima kasih Mas Bro udah melihat video saya atau menyaksikan video saya. Dan di situ saya mohon maaf kalau saya jarang upload ya Mas Bro, tapi sesering adanya waktu pasti saya upload Mas Bro tentang pengalaman saya dan tidak kopi-kopian punya orang-orang tetangga sebelah. Oke Mas Bro, thank you, see you.